Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah rumah tangga, itu epistel Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023, diambil dari kitab Mazmur pasal 121 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang menjadi nas khotbah di ibadah rumah tangga epistel Minggu 5 Maret tahun 2023 dengan tema Tuhan sumber pertolongan yang sejati. Jemaat yang terkasih, mengawali khotbah ini saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi demikian. Pada suatu ketika, ada sebuah kapal yang dihempaskan oleh gelombang ombak yang begitu besar, hingga membuat kapal itu karam. Semuanya menjadi porak-poranda. Dari sekian orang yang ada di kapal itu, hanya satu orang yang selamat. Dan selama beberapa lama, ia terapung di lautan itu, di atas sebuah pelampung. Lalu pria itu terdampar pada sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Di sana ia tinggal sendirian tanpa adanya makanan. Namun di tengah situasi itu, ia terus berdoa kepada Tuhan agar memberikannya pertolongan. Setiap kali ia memandang ke arah lautan, ia sangat berharap akan ada kapal yang melintas dari sana. Namun sayang sekali, sekian lama tak ada kapal yang melewatinya. Selama beberapa hari di pulau itu, ia berusaha untuk bertahan hidup dengan mencari makanan yang ada di sekitar pulau itu. Lalu ia juga membuat gubuk yang sederhana agar ia merasa aman tinggal di sana. Dan untuk menghilangkan rasa dingin, ia mencari kayu bakar untuk membuat perapian yang dapat menghangatkannya. Keesokan harinya, pria itu menyusuri pulau itu hendak mencari makanan. Lalu setelah ia memperoleh apa yang dapat ia makan, ia kembali pulang ke gubuk kecilnya itu, hendak beristirahat. Namun alangkah terkejutnya ia, karena gubuknya itu sudah terbakar, dengan api yang membubung ke atas, dengan kepulan asap yang pekat. Gubuk tersebut terbakar karena ia lupa memadamkan perapian yang menyala di sana. Ia pun menjadi amat kesal karena gubuk yang ia jadikan itu sudah hangus terbakar. Dengan rasa kesal, pria itu menyalahkan Tuhan atas segala yang terjadi dalam hidupnya. Ia berkata, "Tuhan, mengapa engkau membiarkan ini semua terjadi? Mengapa?" Ia menangis dan meratapi nasibnya. Namun tak disangka-sangka, tiba-tiba terdengarlah bunyi suara peluit kapal. Dan memang benar, ada sebuah kapal yang berlabuh di sana. Kemudian tampaklah beberapa orang menghampiri pria tersebut yang sedang meratapi gubuknya yang terbakar itu. Lalu pria itu terkejut dan ia bertanya, "Bagaimana kalian bisa tahu
bahwa aku ada di sini?" Lalu seorang awak kapal menjawab, "Kami melihat simbol asap yang kau buat. Seandainya tidak ada asap di sekitar ini, mungkin kami akan lewat begitu saja, dan kita tidak akan berjumpa." Lalu pria itu menyadari bahwa di balik rasa kesalnya itu, ada sebuah hal yang mendatangkan sukacita baginya. Sesuatu yang dianggapnya membuat dia susah, justru mendatangkan kebahagiaan baginya. Singkat cerita, pria itu dibawa dari pulau itu, dan mereka berlayar bersama rombongan di kapal tersebut. Saudara yang terkasih, kadangkala kita berlaku seperti pria tersebut, merasa kesal dan sedih dengan segala penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Begitu gampangnya manusia menyalahkan orang lain, bahkan juga menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Namun lewat kisah ini kita belajar untuk memahami bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada solusi yang Tuhan sediakan. Firman Tuhan yang menjadi khotbah epistel di minggu ini dari Mazmur pasal 121, di mana Mazmur ini disebut sebagai Mazmur ziarah. Mengapa Mazmur ini disebut sebagai Mazmur ziarah? Oleh karena dinyanyikan oleh bangsa Israel di saat mereka sedang mengadakan peziarahan, perjalanan yang panjang menuju kota Yerusalem untuk beribadah di sana dan merayakan hari raya sebagaimana ditentukan dalam kitab Musa. Peziarahan yang mereka lakukan begitu sering harus melewati berbagai tantangan, seperti kekurangan air, tersesat, jatuh ke jurang, bertemu dengan binatang buas, ataupun menghadapi para perampok. Karena itu, Mazmur 121 ini dinyanyikan untuk memberikan penguatan kepada para peziarah, agar mereka senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Dalam ayat yang pertama, pemazmur berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?" Jemaat yang terkasih, apa yang diungkapkan pemazmur di sini adalah suatu gambaran situasi sulit yang ia hadapi, sehingga ia harus mencari dan bertanya dari manakah akan datangnya pertolongan baginya. Kalimat itu menunjukkan kekhawatiran pemazmur akan situasi sulit yang sedang terjadi saat itu. Hal yang sama mungkin saja kita pernah rasakan dikala kita sedang menghadapi suatu pergumulan dalam hidup ini. Kita mungkin akan merasa bingung, galau, tidak tenang jiwa ini, penuh dengan pertanyaan, apakah mungkin kita bisa melewati semuanya itu? Lalu siapakah yang dapat membantu kita? Dari manakah pertolongan yang akan kuperoleh? Mungkin semua pertanyaan itu sering menguasai pikiran kita. Namun kalau kita jujur, apakah dengan rasa khawatir yang kita miliki itu, semua persoalan itu akan selesai? Tentu saja tidak. Justru setiap kekhawatiran akan membawa kita ke dalam suasana yang semakin sulit. Lalu hal pertama yang dibutuhkan saat kita sedang berada dalam situasi yang sulit menghadapi sebuah masalah adalah ketenangan pikiran. Jangan panik dan jangan khawatir. Itulah yang kita butuhkan. Kita harus menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, serahkan semua rasa khawatirmu itu hanya kepada Tuhan. Mari imani firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jemaat yang terkasih, hal berikut yang dapat kita lihat dari Mazmur ini adalah adanya suatu keyakinan dari pemazmur bahwa sekalipun banyak hal yang membuatnya merasa takut atau khawatir, tapi dia menyadari bahwa pertolongan yang sejati
adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Di sini pemazmur benar-benar merasakan suatu keteguhan iman yang tak dapat digoyahkan oleh apapun juga. Ia tidak ragu untuk menyaksikan bahwa Tuhan Sang Penolong yang sejati itu tidak akan membiarkannya berada dalam kesusahan. Ia adalah Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga apapun masalah yang datang, pemazmur tidak akan goyah, tidak akan takut, dan tidak akan ragu. Tuhan Sang Penolong yang sejati itu diibaratkan seperti penjaga malam yang tidak akan terlelap, yang membuat setiap orang yang sedang tidur akan terlelap dalam tidurnya, karena merasa nyaman dalam penjagaan Tuhan Sang Penolong yang sejati itu. Saudara yang terkasih, betapa bahagianya kita ini jika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan adalah penjaga yang setia, yang selalu memelihara kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan akan selalu menjaga kita dari berbagai situasi yang ada, baik siang ataupun malam. Tuhan pasti selalu menjaga kita. Bahkan ancaman maut sekalipun tidak akan berkuasa mengintai kita, karena ada Tuhan yang setia. Dimanapun kita berada dan kemanapun kita melangkah, Tuhan pasti menjaga kita sampai selama-lamanya. Dalam ayat 8 pemazmur berkata, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mazmur ini sungguh menguatkan iman percaya kita agar selalu berharap dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Dikala kita susah maupun senang, tetaplah yakin bahwa Tuhan selalu ada di sana. Tuhan menjadi seperti orang tua yang selalu menjaga anaknya. Tuhan menjadi Bapa yang kekal, yang selalu peduli dan menjaga kehidupan umatnya. Ketahuilah bahwa tidak ada hal lain yang seharusnya kita lakukan selain bersandar hanya kepada Tuhan Allah saja, sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang sejati yang akan menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan penyemangat dalam hidup kita untuk menjalani hidup ini di tengah beragam permasalahan, dengan senantiasa bersandar kepada janji Tuhan Yesus yang berkata dalam Matius 28 ayat 20b, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang terkasih, ingatlah selalu bahwa Tuhan adalah penolong yang setia, penjaga yang setia. Dia adalah Tuhan dan Gembala Agung kita, yang selalu menyertai kita dulu, sekarang, dan untuk sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami serahkan tubuh roh dan jiwa kami ini, sebab Engkaulah yang mempunyai dan selalu memelihara kehidupan kami ini, baik siang maupun malam. Engkau adalah Tuhan, Sang Penjaga hidup kami, penolong yang setia, dulu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.